Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca terlebih dahulu dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Renungan pada pagi hari ini diberi judul berakar, dibangun, dan bersyukur. Terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa keniscayaan logis setiap orang yang menerima Kristus adalah hidup di dalam Dia. Sang Rasul menegaskan setiap pengikut Kristus harus mengakarkan dan mengarahkan dirinya hanya kepada Kristus. Kalau seperti kita tahu dalam dunia tumbuhan atau dalam botani, berakar berarti siap mengambil air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, itu berarti dalam kehidupan Kristiani, orang percaya dipanggil menghidupi dirinya sendiri dengan nilai-nilai Kristus. Jadi, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah berakar dalam Kristus, lalu kita tumbuh di atasnya, dan kita mensyukuri segala hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hal ini sangat menarik disimak, karena jika kita hendak meneliti unsur-unsur tumbuhan, kita hanya perlu memeriksa sehelai daunnya. Semua unsur dalam setiap bagian tumbuhan itu sama kadarnya. Dalam hidup seorang Kristen, pikiran, perkataan, dan perbuatan semestinya dihidupi oleh nilai-nilai Kristus. Aneh rasanya jika yang dipikirkan berbeda dari yang dikatakan dan berbeda lagi dari yang dilakukan. Jadi dalam hal ini, seperti yang kita lihat dalam hidup sebuah tumbuhan, bahwa ketika kita akan menilai sebuah tumbuhan itu sehat atau tidak, dia berhasil menyerap zat yang baik dalam tanah atau tidak, adalah dari satu contoh dari daunnya saja. Nah, begitu juga seperti kita manusia, dalam kehidupan kita, ketika kita akan dinilai berhasilkah kita mengambil nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita, akan dilihat dari perkataan kita ataukah dari perbuatan kita. Jadi pasti perkataan atau perbuatan kita, ketika kita sudah dapat menyerap zat Kristus dengan baik, kita bisa menyerap nilai-nilai Kristus dengan baik, perbuatan atau perkataan kita akan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika itu tidak sesuai, maka kita perlu mempertanyakan lagi, apakah sudah benar kita menyerap nilai-nilai Kristus dengan baik? Nah, seperti itu. Lalu, tak hanya berakar, Rasul Paulus juga berbicara tentang pertumbuhan rohani yang dibangun di atas dasar Kristus. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sederhana tertera, hiduplah dengan menuruti kemauannya. Kehendak Kristus menjadi arah pertumbuhan rohani. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang wajar. Ketika kita membiarkan diri kita dialiri oleh nilai-nilai Kristus, melakukan kehendak Kristus menjadi hal yang sangat wajar. Ya, jadi ini aneh juga rasanya kalau kita sudah berakar dalam Kristus tetapi tidak hidup seturut dengan kehendaknya. Nah, semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi ketika kita sudah mulai menguatkan akar kita terhadap ajaran-ajaran Kristus, maka dengan sendirinya perbuatan kita dalam hidup kita juga akan seturut dengan kehendaknya.
Nah, satu hal lagi yang terpenting yang dijelaskan dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 tadi adalah bahwa Rasul Paulus berbicara soal hati yang melimpah dengan syukur. Sang Rasul sadar kehendak Kristus seringkali berbeda dengan keinginan manusia. Ya, jadi ketika kita membayangkan besok kita akan melakukan A, B, C sampai Z, ternyata yang terjadi adalah bukan seperti yang kita harapkan. Nah, itu bisa jadi adalah yang dikehendaki Tuhan, bukan yang kita inginkan, gitu ya. Karena Tuhan pun tahu apa yang terbaik bagi kita. Itulah yang membuat orang percaya merasa berat hidup sebagai Kristen, terlebih di tengah tekanan filsafat dunia. Jadi kadang kita merasa bahwa kok apa yang saya harapkan berubah dari apa yang ada sekarang. Kenapa sih kok Tuhan nggak ngabulin apa yang saya mau aja, gitu kan, sehingga saya bisa lebih bersyukur. Nah, di situ adalah poinnya bahwa Tuhan lebih tahu gitu apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita inginkan. Jadi terkadang apa yang kita inginkan belum tentu kita membutuhkan hal tersebut. Jadi belum tentu apa yang kita inginkan akan bermanfaat bagi kita. Nah, disitulah Tuhan mengganti keinginan kita dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tuhan lebih tahu tentang semua itu. Jadi hendaklah kita bersyukur dalam segala hal, dalam artian seperti ini. Ketika Tuhan mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan, kita akan mencari poin di dalam perubahan keadaan tersebut yang Tuhan hadirkan buat kita. Apa yang harus kita syukuri dari situ, gitu ya. Karena apapun yang Tuhan hadirkan bagi kita pasti harus kita syukuri, karena di balik semua itu pasti akan ada hikmahnya untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, pada titik ini hidup bersyukur merupakan frasa kunci. Nah, jadi setelah kita berakar di dalam Kristus, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, titik kuncinya adalah bagaimana kita bersyukur setiap kehendaknya. Ya, jadi anak-anak, marilah kita bersyukur. Bersyukur karena kita dikubur bersama Kristus dalam baptisan dan dibangkitkan bersama Dia setelah pengampunan dosa, seperti yang tertera di ayat ke-12 dan ke-14 dalam Kolose pasal 2. Ya, demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga selalu mengingatkan kita untuk tetap bersyukur di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala renungan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami menguatkan akar kami di dalam Tuhan Yesus. Kita selalu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, dan yang terakhir selalu mengingatkan kami untuk selalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Renungan pada pagi hari ini akan selalu kami jadikan tuntunan hidup kami selama kami hidup. Kalau sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran, kiranya Kau bukakan pikiran kami Tuhan, sehingga dengan mudah apa yang Bapak Ibu Guru ajarkan kepada kami dapat menjadikan bekal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi anak-anak.